Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Kamis 6 Juli 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai kehidupan kita sekalian. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan firman Tuhan hari ini, yakni kitab Injil Matius pasal yang ke-15. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas kasih setia, pemeliharaan yang sungguh Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Biarlah setiap kebaikan Tuhan yang boleh kami alami dari hari ke hari menjadikan kami semakin mengenal pribadi Tuhan. Dan pengenalan akan Tuhan membawa kami hidup dalam ketaatan akan firman Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mau terus memperdengarkan hati pikiran kami kebenaran firman-Mu. Mampukan kami untuk dapat memahaminya, serta Engkau menolong kami untuk kami dapat terapkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, inilah diri kami sedia untuk belajar firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya akan membacakan di dalam Matius pasal 15, khusus ayat yang ke-21 sampai 28 sebagai bahan perenungan kita pada pagi hari ini. Saya akan membacakan ayat 21 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah kita mendengar ada sebuah lagu yang bunyinya seperti ini? Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ya, ada sepenggal lirik dari lagu tersebut. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Lagu tersebut mengajar kepada kita, ketika kita datang ke hadirat Tuhan, kita datang dengan segala kerendahan hati. Tidak ada kesombongan di dalam diri kita, sebab dalam lagu tersebut mengajarkan ketika kita datang di hadirat Tuhan, segala keangkuhan atau kesombongan kita harus dilenyapkan. Namun faktanya, tanpa sadar kita sering kali justru bersikap seperti majikan. Tidak ada kerendahan hati di dalamnya. Di dalam doa bukannya mengucap syukur atau mengagungkan nama Tuhan, kita lebih sering memerintahnya dengan berkata, "Tuhan berkati aku, Tuhan lindungi aku, Tuhan sembuhkan aku, Tuhan buat aku sukses," dan lain sebagainya. Kita seolah-olah memerintah Tuhan untuk melaksanakan apa yang kita inginkan. Bukankah
ketika kita bersikap demikian, kita seolah-olah seperti majikannya Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam teks firman Tuhan yang kita baca hari ini, khususnya di ayat yang tadi kita baca, dalam ayat yang ke-21 sampai 28, kita belajar dari seorang perempuan Kanaan. Perempuan Kanaan dalam firman Tuhan ini memberi kita teladan kerendahan hati, bahkan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bagaimana tidak ketika ia datang memohon kesembuhan bagi anak perempuannya yang kerasukan setan, Yesus seolah-olah diam saja. Yesus malah menjawab, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Dan seolah-olah wanita Kanaan itu tidak masuk hitungan. Menariknya, perempuan Kanaan itu tidak tersinggung tetapi terus mendekat. Bahkan ketika dia mendekat, perempuan Kanaan itu menyembah dan memohon pertolongan kepada Tuhan. Kita perhatikan, siapa sangka bukannya merasa iba, tetapi di dalam teks yang kita baca, Yesus malah sekali lagi menguji dengan seolah merendahkan harga diri perempuan Kanaan itu dengan menyamakannya seperti seekor anjing. Kalau kita diperlakukan seperti itu, pastilah kita tersinggung. Tetapi tentunya kita ingin melihat ada maksud Yesus di balik setiap peristiwa yang terjadi. Yesus menyamakan wanita Kanaan atau perempuan Kanaan itu seperti seekor anjing. Tetapi lagi-lagi bukannya pergi wanita itu atau pergi dengan marah, dengan kekesalan hati sebab permohonannya sepertinya diabaikan. Tetapi perempuan itu justru seolah-olah membenarkan apa yang dikatakan Yesus. Tidak heran apabila pada akhirnya Yesus pun memuji iman dari perempuan Kanaan itu, sekaligus mendatangkan mujizat dari keteguhan hati perempuan Kanaan itu. Mujizatnya adalah menyembuhkan anak perempuannya yang kerasukan. Dari peristiwa ini kita belajar, kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan ketika kita datang ke hadirat-Nya. Datang kepada Tuhan dengan membawa permohonan, hal tersebut tentunya tidak dilarang oleh Tuhan. Sebab Tuhan juga memerintahkan, carilah maka engkau mendapat, ketuklah bagimu pintu akan dibukakan. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu mengajarkan kepada kita datang kepada Tuhan. Kita membawa permohonan kepadanya, tentunya semua itu tidak dilarang. Hanya saja yang perlu kita ingat adalah pastikan sikap hati kita ketika kita datang meminta pertolongan kepada Tuhan, sikap hati kita sudah benar. Ingat, Tuhan kita bukanlah pesuruh kita. Dia bukan hamba kita. Dia adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang maha kuasa. Faktanya, setiap orang yang datang kepadanya dengan segala kerendahan hati tidak akan pernah kembali dengan tangan hampa. Selalu Tuhan melihat keadaan hati orang yang menghampiri tahtanya atau datang ke hadirat-Nya dengan segala kerendahan hati. Tuhan yang penuh belas kasihan, Dia akan memberkati setiap anak-anak-Nya yang datang dengan segala kerendahan hati. Belajar dari perempuan Kanaan, walaupun dia disamakan dengan seekor anjing, dia tidak menjadi tersinggung karena dia tahu bahwa Tuhan Yesus datang pertama-tama untuk Israel, umat yang telah dipilih oleh Tuhan, dipilih untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Dan dia menyadari bahwa berkat Tuhan hanya di dalam Yesus Kristus. Keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Dan kekuatan besar hanya ada di dalam Yesus Kristus. Sehingga rela dia dikatakan seperti apapun.
dan dia tahu bahwa memang di hadapan Tuhan dia bukan siapa-siapa. Kerendahan hati seperti perempuan Kanaan ini yang membuat Yesus pada akhirnya memuji iman dari perempuan Kanaan ini. Bahkan dia menjadi teladan bagi kita bagaimana kita datang ke hadirat Tuhan dengan segala kerendahan diri kita, bukan membawa kesombongan kita. Jadikanlah dia Tuhan yang berkuasa. Rendahkanlah diri di hadapannya. Datanglah di hadirat Tuhan selagi dia masih berikan kesempatan untuk kita menjumpainya. Gunakan kesempatan itu untuk datang kepadanya dengan sikap hati yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan permohonan yang kita sampaikan kepada Tuhan, dia selalu mendengar. Dia selalu menjawab sesuai dengan waktu dan rencananya yang terbaik bagi kita. Bahkan mujizatnya dia sediakan bagi setiap anak-anaknya yang datang kepadanya dengan segala kerendahan hati, kerendahan diri di hadapan Tuhan. Maka mujizat Tuhan itu akan dinyatakan bagi mereka semua. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, kami mau belajar seperti perempuan Kanaan yang datang ke hadirat Tuhan dengan segala kerendahan hati, bahkan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, jauhkan kami dari keangkuhan dan menempatkan Tuhan bukan sebagai yang maha kuasa, yang mengatur dan sumber segala berkat. Ampuni kami Tuhan ketika kami salah menempatkan Tuhan dan kami datang pada Tuhan dengan segala keangkuhan dan kesombongan kami. Ampunilah kami Tuhan, tolonglah kami untuk terus belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan ketika kami datang membawa permohonan, setiap permohonan kami yang kami bawa kepada Tuhan berkenan kepada Tuhan. Dan setiap sikap hati kami ketika kami datang pada Tuhan sungguh berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, inilah diri kami siap sedia untuk belajar firman Tuhan dan melakukannya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.